bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Ya, selamat sore Bu Tika. Apa Iya, sore. kabar? Selamat sore, Bu Indah. Alhamdulillah, baik. Bu Indah apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Tika, sesuai yang tadi Bu Tika WA ke saya, kalau Bu Tika tuh ingin sedikit curhat gitu ya tentang Iya, permasalahan pembelajaran yang sedang Bu Tika alami. Nah, pada sesi coaching kali inilah kita gunakan kesempatan baik tersebut ya Bu Tika. Nah, saya ingin mendengarkan nih permasalahan yang sedang Bu Tika alami pada saat sekarang ini apa ya, Bu? ya baik Bu Indah. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya, kesediaannya untuk mengcoaching saya. Ya, sama-sama Karena Bu saya, Tika. iya, karena sebetulnya ini keresahan saya sih ketika dalam apa memimpin pembelajaran seperti itu ya Bu Indah di kelas. Jadi Iya. mumpung momennya tahun ajaran baru gitu, saya tuh Mm-mm. ingin apa namanya bukan mengadakan ya, menciptakan mungkin ya, Iya. merencanakan strategi baru karena eh, berangkat dari pembelajaran tahun sebelumnya ya Bu Winda, itu masih Mm-mm. banyak motivasi belajar murid itu yang saya rasa kurang gitu, rendah. Kemudian rasa percaya diri dan interaksi mereka dalam kegiatan pembelajaran juga rasanya perlu polesan lebih gitu untuk Mm-mm. ditingkatkan gitu ya kan. Kebetulan kan saya ikut mereka nih naik ke jenjang kelas 8, jadi saya Oh inginnya iya. tuh menghadirkan pembelajaran yang berbeda gitu kepada mereka, seperti itu Bu Iya. Ida. Iya, jadi kalau saya simpulkan pada saat ini nih selagi kita memasuki awal tahun ajaran baru, Butika ini ingin menciptakan suatu strategi baru. Kebetulan Butika mengajar mereka dari kelas sebelumnya ya, jadi Butika Ya, ingin naik tingkat. Nah, di mana pada saat Butika mengamati motivasi belajar murid sudah mulai menurun, kemudian rasa percaya diri dan juga interaksi mereka juga harus ditingkatkan. Nah, kira-kira dari keresahan atau permasalahan yang sedang Butika hadapi saat ini, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Butika? ya saya ingin motivasi belajar murid-murid saya itu eh, ter apa ya naik gitu ya, meningkat gitu ya Bu Indah, motivasi belajar mereka Ya, meningkat sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun mereka terlihat apa interaktif, kemudian senang gitu belajar tuh, mereka senang, tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, sehingga hasil akhirnya hasil belajar mereka itu bisa meningkat seperti itu. oke. Jadi Butika ini memiliki apa namanya sebuah tujuan ya dari permasalahan tadi. Butika menginginkan adanya peningkatan dari motivasi belajar murid sehingga pada saat kegiatan pembelajaran di kelas murid-murid Butika itu lebih interaktif, kemudian mereka senang dalam menerima pembelajaran dari Butika. Nah, pada akhirnya berimbas pada hasil belajar mereka yang bisa apa namanya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu ya Iya, Bu Tika iya tujuannya. betul. Iya itu yang Nah, ingin saya capai. betul sekali luar biasa ya tujuannya dari Bu Tika. Kemudian kira-kira nih ukuran keberhasilannya seperti apa ya ketika tujuan ini sudah tercapai gitu Bu? Baik. Ukuran keberhasilan yang dapat saya lihat mungkin dari perubahan karakter ya Bu Winda, melalui Iya, kita bisa melihatnya melalui asesmen formatif kan dalam proses pembelajaran itu, apa namanya, proses mereka belajar itu dari yang segi tadi motivasi, interaksi itu kan dapat saya lihat berkembang ya dari asesmen formatif, benar. iya formatif ya. Kemudian dari asesmen sumatif juga nanti kita bisa melihat pada hasil belajar secara akademis di akhir semester atau di akhir tahun, dan itu dapat meningkat. Mungkin itu yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Seperti Iya. itu.
Jadi ukuran keberhasilannya nanti bisa kita identifikasikan atau Butika identifikasikan melalui perubahan karakter murid. Salah satunya ada di hasil asesmen formatif dan juga asesmen sumatif tadi. Misalnya mereka selama proses belajar nih lebih antusias, lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang Butika berikan. Selain itu, pada asesmen sumatifnya juga tentunya hasil belajar mereka itu lebih baik daripada semester sebelumnya. Seperti itu ya, Iya, Bu Tika. iya betul Bu Nah, Indah. iya luar biasa sekali ya ukuran keberhasilannya. Nah, selain itu kira-kira apa nih yang harus Bu Tika siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang dapat saya siapkan mungkin yang menghadirkan menyusun rencana pembelajaran mungkin ya Bu Indah, Iya. dari apa sih, mungkin yang sebelumnya saya masih bersifat klasikal gitu, Mm-mm. kemudian sepertinya mungkin saya bisa buat adanya diferensiasi mungkin ya Bu Indah Mm-mm. untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam gitu, sehingga murid tidak lagi merasa tidak terfasilitasi seperti itu sesuai dengan gaya belajar mereka, profil belajar mereka. Mungkin itu yang bisa saya siapkan untuk dikembangkan. Ya, jadi apa namanya sesuatu atau persiapan dari Butika sendiri adalah menyusun rencana pembelajaran yang mungkin pada saat mereka belum naik ke tingkat selanjutnya, rencana pembelajaran Butika itu masih bersifat klasikal, namun untuk saat ini Butika akan mempersiapkannya sesuai dengan gaya belajar mereka, profil murid Butika, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Bu. Iya Bu Indah, betul. Nah, Mungkin itu. betul, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira, Bu Tika membutuhkan dukungan nggak nih dalam menyusun, pembelajaran berdiferensiasi? Iya baik. Kalau dukungan sudah pasti ya Bu Indah ya Iya, dari apa namanya kepala sekolah jelas karena akan melakukan supervisi, melakukan monitoring seperti iya, itu. Kemudian saya juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat sih Bu Indah karena kan di kurikulum Merdeka ini kan kita juga menyusun ATP yang sesuai fase ya, bukan sesuai jenjang gitu. Jadi iya, harus berkelanjutan sampai dengan kelas 9 gitu selama di fase yang iya, sama. Kemudian ya dukungan saya juga harus bisa menjadikan murid sebagai aset ya, sebagai apa namanya hal yang bisa menghidupkan saya bisa hidupkan dalam kegiatan pembelajaran gitu sehingga pembelajarannya lebih interaktif dan menyenangkan seperti itu. oke. Berarti Bu Tika ini, apa namanya, membutuhkan dukungan dari kepala sekolah karena pada akhirnya kita akan, atau adanya supervisi atau monitoring ya dari kepala sekolah Iya, itu sendiri. Nah, selain, dukungan dari kepala sekolah, Bu Tika juga tentunya membutuhkan kolaborasi bersama rekan sejawat. Nah, tentunya hal ini dengan tujuan karena adanya penyusunan TP dan ATP yang, apa namanya, bukan berjenjang tapi melainkan sesuai fase gitu ya, Bu. iya. Nah, kemudian, menurut Butika nih pada saat sekarang, Butika ini berada di skala berapa, Bu? Dan ke depannya ingin melanjutkan ke skala berapa? Baik, kalau sekarang mungkin saya ada di skala 6 ya Bu Indah gitu Iya, karena apa sih namanya pembelajaran sebetulnya berjalan gitu, mhm, hanya saja motivasi peserta didik itu kadang naik turun, mhm, kemudian interaksinya juga gitu, mungkin itu saya harus lebih berkomitmen lagi untuk membangun pembelajaran yang lebih bermakna gitu sehingga anak-anak tidak menjadi merasa beban, melainkan kegiatan pembelajaran itu adalah hal yang menyenangkan seperti itu. iya. Nah, kalau saat ini Butika menyadari tadi di posisi 6 karena masih naik turunnya motivasi belajar murid, ke depannya Butika ini menginginkan adanya peningkatan di skala berapa, Bu? Oh iya, mungkin di skala 8 kali ya Bu Indah ya, gitu. Iya. Eee, Sehingga itu juga bisa memacu saya nih, harus ada peningkatan gitu dari yang sebelumnya, yang dilihat dari ukuran keberhasilan yang tadi sudah kita bicarakan gitu.
Ya, berarti luar biasa ya. Ada peningkatan 2 poin yang awalnya, ada di skala 6, Butika ke depannya insya Allah menginginkan, apa namanya, di posisi 8. Nah, selanjutnya kira-kira nih dari rencana yang sudah Butika buat tadi dengan adanya penyusunan modul ajar berdiferensiasi, berkolaborasi dengan, rekan sejawat dan juga nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, ada nggak sih, apa namanya, hambatan yang Butika hadapi pada saat, akan merealisasikan rencana aksi ini? Iya, baik. Kalau hambatan yang cukup menjadi tantangan ya mungkin manajemen waktu ya Bu Winda, karena di sekolah juga alhamdulillah saya diamanahi banyak tugas tambahan gitu selain Luar biasa. hanya menjadi guru di di kelas gitu. Jadi mungkin saya juga harus bisa mampu menyusun skala prioritas untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas saya Bu Indah tanpa tanpa apa ya, tanpa murid saya menjadi terbengkalai gitu. Jadi mungkin saya harus paham betul nih bagaimana tingkat urgensi untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Dan kalau kita kembalikan ke tupoksi guru, kan sebenarnya tugas utama kita itu harusnya memang dalam pelaksanaan pembelajaran ya gitu. Jadi harusnya tugas lain itu tidak mengganggu tugas utama kita seperti itu. Iya, jadi tadi, hambatan ya Bu Tika tuh dalam memanajemen waktu. Nah, karena, kepala sekolah sendiri itu memberikan tugas tambahan kepada Bu Tika, bukan hanya mengajar saja. Namun Bu Tika sendiri sudah menemukan, bagaimana solusinya nih dalam memanajemen waktu, yaitu dengan, skala prioritas, mana dulu nih tugas yang harus Bu Tika prioritaskan, seperti itu ya? Ya betul Bu Nah, Indah. kemudian, dalam bentuk, tanggung jawabnya nih untuk Butika sendiri ketika tadi mengalami keresahan, kemudian sudah, memperoleh tujuan yang jelas dan sampai solusinya, kira-kira Butika kapan nih akan melakukan sesi refleksi? Baik. Saya akan mencoba, kita kan mulai awal tahun ajaran baru, kemungkinan pembelajaran di kelas itu minggu depan ya Bu Winda. Jadi mungkin Iya, saya betul. akan mencoba menerapkan di awal itu asesmen diagnostik untuk Mhm. menerapkan memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian dari situ saya tindak lanjuti dengan menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi nih yang sesuai dengan hasil asesmen tadi kepada murid-murid. Nah, dengan harapan ketika terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, itu kan pembelajaran sudah memfasilitasi atau mewadahi minat mereka masing-masing ya berdasarkan gaya belajar, misalkan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, diharapkan dengan pembelajaran yang beragam, yang tidak monoton seperti itu, maka motivasi belajar mereka akan meningkat gitu. Kemudian interaksi mereka dalam kegiatan pembelajaran juga tinggi dan harapannya hasil belajarnya juga meningkat karena prosesnya yang sudah sedemikian rupa dirancang nih untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Ya, luar biasa ya. Jadi, Bu Tika akan memulainya itu pada, minggu kedua tahun ajaran baru ya, Bu? Karena Iya, kebetulan minggu pertamanya masih dipakai dengan kegiatan PLS. Nah, di mana, Bu Tika juga akan mencoba untuk menyusun asesmen, diagnostik dengan tujuan untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, ketika Bu Tika mendapatkan data berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, Bu Tika akan memasukkannya ke dalam modul ajar, di mana modul ajar yang akan Bu Tika susun adalah modul ajar berdiferensiasi, seperti itu ya Bu Tika? iya betul Bu Nah, Indah. dengan harapan gaya belajar muridnya Bu Tika itu baik yang audio, visual, maupun kinestetik bisa terfasilitasi dengan baik ya Bu? Iya Bu. Nah, harapannya juga motivasi belajar murid, kemudian, tingginya interaksi pada saat kegiatan pembelajaran, khususnya pada pelajaran yang Bu Tika berikan itu bisa meningkat ya Bu, begitu? Iya, iya Bu Indah. Nah, pada akhirnya hasil belajar murid-murid pun bisa lebih baik daripada semester sebelumnya, seperti itu ya, Bu Iya Bu Tika? Indah. Mudah-mudahan Ya. terrealisasi dengan baik.
Amin, amin. Nah, luar biasa sekali Bu Tika hasil coaching kita hari ini di mana yang awalnya Bu Tika mengalami keresahan, kemudian setelah kita berbicara yang tadi dengan adanya tujuan Bu Tika ingin meningkatkan motivasi belajar yang endingnya hasil belajar mereka pun meningkat. Bu Tika luar biasa sudah Terima menemukan kasih banyak juga solusinya. Winda. Sama-sama. Nanti kita akan adakan sesi coaching berikutnya ya Bu Tika Baik Bu. untuk memantau perkembangan apakah sudah terjadi perubahan yang awalnya murid-murid belum termotivasi menjadi lebih bersemangat lagi. Mohon maaf ya Bu Tika, tadi saya ada kendala sedikit tentang jaringan. Ya, Semoga apa yang kita bicarakan pada kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat baik untuk Bu Tika sendiri atau juga menambah wawasan saya gitu. ya, baik. Terima kasih Bu Winda ya atas coaching yang sudah Bu Winda lakukan kepada saya. Jadi saya merasa lebih tercerahkan nih, lebih terarahkan mengenai strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, Yes, terima Anwar. kasih kembali Bu Ya. Tika. Kita akhiri sesi Sudah buat coaching refleksi kali belum? ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Refleksinya sudah warahmatullahi belum ya? wabarakatuh. Baru selesai coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan, hasil kegiatannya refleksi hari ini. Sudah belum?